baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu udah pada sarapan belum nih? Belum. Kenapa anak-anak ibu belum sarapan? Kami tadi pagi kesiangan. Bu. Walah, tapi ibu lihat meskipun kalian banyak yang belum sarapan, kalian masih tetap bersemangat dan ceria. Ibu harap kalian semangat sama cerianya tuh tetap bertahan sampai nanti pembelajarannya berakhir. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ibu minta untuk ketua kelas Arif untuk memulai doa. Lurus siap. Mari kita berdoa menurut agama zat kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu untuk hari kalau sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini, terus kita berharap semoga pelajaran kita pada hari ini tuh lancar sampai terakhir pembelajaran hari ini. Terus di sini sebagai pelajar Indonesia, pastinya kita harus menanamkan yang namanya sikap nasionalisme. Jadi salah satu caranya adalah dengan menyanyikan lagu wajib, lagu nasional wajib. Jadi kita akan menyanyikan lagu. Di sini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke beragam pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Di mana airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu untuk melihat sekitar meja bangkunya apakah terdapat sampah. Tidak ini. Bersih. Kalau ada tolong dikutip lalu dibuang. Nah, ngomong-ngomong tentang semangat nih, kalian kan udah semangat sekali hari ini belajar. Ibu mau tanya, kalian di sini pernah belum menyemangati seseorang? Itu siapa? Diana. Hari ini kita akan belajar yang namanya pengobar semangat. Nah, ada yang tahu kemarin kita belajar apa? Kemarin belajar bermain dan bekerja sama teman. Nah, betul, kemarin kita belajar itu. Nah, tentunya itu ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini karena bermain bekerja sama itu juga membutuhkan yang namanya semangat. Iya, kan? iya, Betul kan? Betul. Jadi ini ibu mau kalian tuh nanti setelah pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran yang pertama. Kalian bisa untuk mengidentifikasi ide pokok dalam teks yang ibu ceritakan. Teksnya itu berupa areal dan juga teks yang nanti kalian bacakan. Ya, ibu lupa absensi. Oke. Siapa yang hari ini nggak masuk? Kami lengkap semua. Untuk mengapresiasi kehadiran kita semua, mari kita untuk ice breaking dengan semangat kita. Ya, ayo. Ice breaking. Kita berdiri. Siapa yang mau memimpin ketemu semangat kita pada Tepuk semangat. Terus di sini aku mau menjelaskan sedikit tentang semangat. Nah, apa itu semangat? Di sini siapa yang mau mencoba membaca? Oke, Liana, untuk Liana dipersilakan. Nah, apa itu semangat? Semangat itu adalah rasa gairah, energi, dan keinginan kuat dalam diri untuk melakukan sesuatu dengan giat dan senang. Nah, itu adalah pengertian dari semangat. Nah, kalau menurut kalian semangat itu apa sih? Ada yang tahu semangat itu apa selain dari yang dituliskan di sini? Senang. Oke. Penuh energi, Bu. Dengan energi, betul. Apa contoh dari semangat itu sendiri? Coba. Siapa yang mau mencontohkan bagaimana semangat itu, contoh dari semangat? Kalian semangat ke sekolah. Kuliah semangat sekolah, oke, betul. Terus siapa lagi? Aku bersemangat memakan rendang. Bukan rendah. Betul. Bagaimana caranya kalau misalnya kalian tuh gak semangat? Tidur. Berarti kalau gak semangat tidur. Bagaimana caranya dari gak semangat itu jadi semangat? Bagaimana caranya orang
misalnya Arif nggak semangat, terus Liana lihat Arif nggak semangat, Liana bakal ngelakuin apa biar Arif semangat? Menyemangati Arif. Betul, menyemangati Arif. Gimana caranya biar Arif tuh bisa bersemangat? Contohnya, gimana cara Liana menyemangati Arif? Kasih makanan. Jadi caranya adalah dengan kalian memberikan semangat dan mengobarkan semangat kepada Arif sesuai dengan tema kita pada hari Ini. Terus selanjutnya itu dari semangat. Nah, tadi udah kita contohkan dengan contohnya tuh Arif. Saat anak merasa tidak percaya diri, contohnya kita tuh bisa karena kamu sudah belajar dan berlatih. Itu caranya. Kayak misalnya Arif ini nggak percaya diri gitu untuk maju ke depan. Ayolah Arif, Arif tuh bisa gitu. Nah, di saat ikuti lomba atau tampil di depan kelas, cara bilangnya itu kayak berani tampil aja kan, berani tampil aja kan sudah hebat, udah latihan juga. Terus tetap aja percaya diri gitu. Terus juga saat kita sedang sedih atau kecewa, contohnya tuh kita bisa bilang dengan jangan nyerah dong. Besok kan masih ada kesempatan untuk mencoba lagi. Kan kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Nah, Ibu ada teks Arial di mana Ibu contohkan aja nih kalian di sini. Liana itu baru belajar sepeda tanpa alat bantu. Ada yang tahu alat bantu sepeda gimana? Tidak ada. Jadi biasanya Liana tuh main bersepeda itu menggunakan alat bantu atau roda tapak. Tapi suatu hari Liana ini mencoba untuk tidak memakai alat bantu tersebut. Awalnya Liana tuh kesusahan karena lumayan susah. Liana udah mencoba berkali-kali, terus jatuh berkali-kali. Akhirnya Liana tuh udah mau di tahap menyerah. Tapi kalian ada Ibrahim, ada Ulia, ada Arif, semangat Liana, ayo Liana bisa. Akhirnya Liana mencoba lagi dan akhirnya Liana berhasil. Ibu mau tanya apa pesan moral dari cerita yang Ibu sebutkan tadi? Dengan adanya semangat dari teman-teman, kita bisa lebih percaya lagi. Pokoknya betul. Yang penting kita itu mengobarkan semangat. Ya. Karena betul semangat orang lain itu sangat berpengaruh ke diri kita. Jadi ini Ibu mau memperkenalkan kalian dengan namanya perasaan. Ada senang, sedih, marah, takut, cemas, malu, bangga, kecewa, minggu. Ibu mau tanya, kapan sih kalian bisa merasakan senang? Saat dapat duit. Saat bahagia. Bahagia. Kalau sedih? Saat marah. Saat buku PR ketinggalan. Iya betul. Sedih. Betul. Terus saat marah Arif? Diganggu Ulia Ibu. Iya boleh nggak boleh ganggu Arif. Kalau takut, ya gimana contohnya kalau misalnya takut gitu? Itu Bu, dikejar-kejar. Saat cemas itu kalian gimana? Saat kehilangan kunci motor atau kehilangan duit. Iya. Terus ada malu siapa di sini yang pernah merasakan malu? Saya. Coba Ibu lagi. Bapak saya tinggal ke saya ke orang. Terus bangga siapa di sini yang pernah merasakan bangga? Kapan coba? Saat menang lomba. Saat juara kelas. Saat kecewa gimana? Kayak banget Bu di juara. Oh iya itu gugup. Gugup saat ini Bu. Kalau kita Sebelum lomba. Iya, baru kita merasakan gugup kali itu kan. Nah di sini Ibu mau ada sedikit video dengan mengenal emosi. Ibu mau kalian memperhatikan. Terus nanti kita ada sedikit games. Nah, ketika Tia dan Eva itu sudah makan es krim, itu perasaan apa yang mereka rasakan? Senang. Mereka bisa merasakan senang. Karena mereka bisa makan es krim. Iya betul. Nah di sini Ibu ada games. Nah nanti semuanya bakal kebagian. Ada yang ini namanya kartu
suatu perasaan. Ibu milih dapat giliran satu-satu. Nanti akan memilih ini. Kalian akan memperagakan tanpa menyebut apa yang ada, tulisan yang ada di dalam sini, dan yang lain akan ikut menebak. Oke, siapa yang mau duluan? Kami, Bu. Oke, Liana. Kok Ulia ninggalin aku ya? Padahal aku udah nunggu dia dari tadi. Ternyata dia udah duluan pergi. Nah, menurut kalian itu yang diperagakan oleh Liana itu perasaan apa? Kecewa. Betul, Ibrahim. Yang lain ya, semuanya giliran. Ayo, Adin. Aku mau tampil nih, tapi Gugur, betul gugur. Ya, Liana. Liana, kok kamu jahat banget sih sama aku? Marah-marah. Ish. Nah, siapa yang bisa menebak? Liana sedang memperagakan perasaan Marah. Ya, Ibrahim terakhir. Aduh, kok hari ini aku ditinggal sama bapakku ya? kecewa. Sedih. Gak ada nangis sih, Bu. Sedih. Karena Ibrahim bersedih, gimana cara kalian untuk menyemangati Ibrahim? Gak apa-apa, Ibrahimi. Ada kami menemani Ibrahimi ya. Iya, di sini gua ada cerita. Judulnya Ayo. Gagal lagi. Di sini siapa yang mau membaca cerita ini? Kami. Nah, ibu mau Ibrahim membacanya di depan. Gagal lagi. Raini mempercepat langkah. Dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya. Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal lagi menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari. Namun Raini merasa tak ingin melakukannya lagi. Dari cerita ini, kenapa si Raini itu bisa sedih? Karena dia nggak bisa ngapal puisi. Dia Karena gagal. Terus kenapa setelah diberikan semangat dia merasa tak ingin mencoba melakukannya lagi, coba? Dia nggak percaya diri lagi, Bu. Dia nggak percaya diri. Berarti harusnya ibu gurunya itu lebih memberikan semangat yang membuat si Raini ini lebih percaya diri lagi. Selanjutnya ibu ada LKPD, di mana ibu LKM, di mana ibu akan menyuruh anak-anak ibu untuk berkelompok. Kita bagi dua kelompok aja ya. Ini kelompok satu, ada Arif dan Ulia, dan ini kelompok dua, Liana dan Ibrahim. Kalian ada menemukan kesulitan tidak? Bu, ini tuh kaget. Iya, ini kaget. Ini marah. Ini marah. Iya. Terus yang ada sedih ya, yang ada sedih. Oke, Bu. Sekolah. Kalian ada menemukan kesulitan tidak? Ngapain aja di mana ya, Ibu? Tadi tuh aku sedih. Udah, Ibu. Udah, nah siapa yang mau maju ke depan terus mau memaparkan hasil dari LKM-nya? Baik, untuk kelompok dua silakan ke depan. Nah, kegiatan pertama itu kita mencocokkan ekspresi wajah anak perempuan ini dengan keterangan perasaan. Nah, yang foto pertama itu dia itu menggambarkan ekspresi sedih. Kemudian untuk yang gambar kedua, dia menggambarkan ekspresi marah. Kemudian gambar yang ketiga itu, Bu, dia menggambarkan ekspresi kaget. Nah, yang terakhir dia itu menggambarkan ekspresi perasaan senang. Satu untuk melaporkan hasil dari kerja kelompoknya. Kegiatan 2 dari LKM yang diberikan guru tadi. Iya. Dari cerita yang Ini gagal lagi, judulnya gagal lagi. Jadi siapa tokoh dalam cerita tersebut? Nah, tokoh dalam cerita tersebut itu adalah Raini. Ya. Terus yang nomor 2, apa yang dilakukan Raini setelah pulang sekolah? Raini setelah pulang sekolah itu dia merasa sedih dan dia ingin sendiri, tidak
mau digabung. Oke. Terus yang ketiga, mengapa Raini merasa sedih? Raini merasa sedih karena dia gagal menghafalkan puisi. Yang keempat, tuliskan ide pokok cerita tersebut. Nah, jadi dari ide pokoknya itu adalah walaupun kita gagal, kita itu harus tetap mencoba lagi. Yang ketiga, menyampaikan pendapat Kelompok kami kelompok kami satu. Arif dan Ulia Hmm. bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka berhasillah dia. Jadi Betul. Rani tidak boleh merasa gagal, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, barang siapa yang suka memprosesnya, maka ia akan berhasil. Ya, Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kita udah mencapai tujuan pembelajaran, karena tadi kalian udah mengerjakan perkara ini, berarti tandanya kalian udah bisa menemukan ide pokok dari cerita yang ibu ceritakan tadi. Terus juga kalian udah bisa menemukan ide pokok dari cerita yang kalian bacakan, dan juga udah bisa mempresentasikan atau menyampaikan data sederhana secara lisan. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, siapa yang di sini bisa menyimpulkan hari ini kita udah belajar apa aja? Kesimpulan yang nanti kita pelajari hari ini, kita jadi tahu apa aja itu perasaan, betul. terus macam-macam perasaan, Betul. terus bagaimana perasaan itu terjadi, kayak gitu kan, Ibu. Terus juga kita jadi tahu pentingnya terus bersemangat. Betul. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Ya, untuk yang itu selanjutnya. Nah, jadi setelah kita belajar hari ini, kita tuh jadi tahu juga pentingnya semangat atau rasa bahagia dari seseorang. Jadi dengan misal nih Ulia sedang bersemangat. Nah, ketika Lian lagi bersedih, Ulia menyemangati Liana. Nah, dari situlah ternyata perasaan itu penting. Berharap apa yang kita pelajari hari ini tuh bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tetap bisa untuk mengobarkan semangat, memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kalian. Mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa kembali. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut perjalanan kita masing-masing. Berdoa, mulai, selesai. Hati-hati ya. I just had to let you know you're